Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Chelsea terpaksa pulang lebih awal di ajang Piala FA setelah menelan kekalahan 2-1 melawan Brighton. Yang ironis, klub asal London Barat akan kembali merasakan puasa gelar. Padahal di era Roman Abramovich, puasa gelar seolah menjadi sesuatu yang haram buat mereka. Ironisnya, Chelsea tumbang di tangan Brighton, klub yang kerap jadi langganan mereka dalam berburu pemain dan staf. Dapat dipahami bahwa di bawah Todd Boehly dan Baghdad Eghbali, Chelsea lebih mementingkan bisnis daripada sepak bola. Tetapi keputusan seperti ini justru membawa Chelsea pada periode yang jauh lebih buruk. Lalu, seperti apa kemunduran Chelsea yang kembali terlihat pasca tersingkir dari Piala FA ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Periode bulan Oktober menjadi periode yang cukup cemerlang buat Chelsea. Arek asuh Enzo Maresca secara perlahan berhasil merangsek ke papan atas klasemen. Seiring itu, para pemain yang ada di skuad Chelsea juga menunjukkan kontribusi positif. Bahkan, sejumlah rekrutan anyar mereka seperti Jadon Sancho, Joao Felix, Pedro Neto, dan beberapa nama lainnya langsung nyetel dengan taktik Maresca. Untuk sementara, owner Chelsea Todd Boehly mendapat pujian dari berbagai kalangan. Kebijakan gajahnya di setiap bursa transfer tampaknya mulai membuahkan hasil. Keputusan mendatangkan sederet pemain muda sekaligus memberi mereka kontrak jangka panjang pada akhirnya menguntungkan Enzo Maresca. Pelatih asal Italia jadi punya banyak opsi untuk timnya. Di sisi lain, keputusan Boehly dan kawan-kawan mengakhiri kerjasama dengan Mauricio Pochettino sekaligus menunjuk Enzo Maresca juga mendapat banyak pujian. Maresca disebut-sebut layak menukangi Chelsea karena pelatih asal Italia itu punya pendekatan taktis yang baik. Mantan asisten Pep Guardiola ini pun sukses membereskan masalah Chelsea satu persatu setidaknya sampai menjelang akhir tahun 2024. Krisis striker yang selama ini menjadi problem klasik Chelsea berhasil diatasi Maresca. Untuk beberapa saat, The Blues menjadi tim paling subur di kompetisi Premier League serta UEFA Conference League. Pembagian outlet goal tim ini pun terbilang merata, tidak seperti musim lalu yang digendong Cole Palmer seorang. Chelsea sempat merangsek naik ke urutan 2 klasemen sementara Premier League. Bahkan sampai banyak pihak menyebut skuad Enzo Maresca adalah kandidat juara musim ini. Di Europa Conference League catatan mereka lebih gila lagi. Chelsea lolos ke babak gugur setelah finish di urutan pertama fase Liga dengan catatan selalu menang di 6 laga yang mereka mainkan. Fans Chelsea pastinya menyadari kalau semenjak Todd Boehly mengambil alih, The Blues banyak melakukan ekspansi ke Brighton Mark. Ya, aktivitas belanja Chelsea semenjak perusahaan Amerika Serikat mengambil alih cenderung mengarah ke Brighton. Mulai dari Graham Potter, Moises Caicedo, Marco Kurela, sampai Robert Sanchez, semuanya adalah produk dari Brighton. Bahkan ketika Mauricio Pochettino dibebas tugaskan, Chelsea sekali lagi melakukan upaya mendekati bekas Brighton. Kali itu Chelsea berniat mendekati Roberto De Zerbi yang masih menjadi arsitek The Seagulls. Chelsea pada akhirnya tidak jadi merekrut De Zerbi dan mengalihkan sasaran mereka pada sosok Enzo Maresca. Kedekatan Chelsea dengan Brighton ini tentunya terjalin karena memang ada kedekatan antara Boehly dengan CEO The Seagulls Paul Barber. Kedekatan inilah yang memuluskan langkah bekas direktur olahraga Brighton Paul Winstanley menjadi direktur olahraga baru The Blues. Dari sinilah kegemaran Chelsea belanja di Brighton Mart bermula. Sayangnya, perlahan fans Chelsea menyadari bahwa The Blues agaknya kena tipu Brighton Mart. Memang tidak semua rekrutan Chelsea dari Brighton membawa apes. Robert Sanchez adalah salah satu rekrutan yang membawa petaka besar. Ex-kiper Brighton itu bahkan sempat di bangku cadangan akibat keseringan blunder dalam laga kontra West Ham di Premier League. Lebih ironisnya lagi, Chelsea harus tersingkir di Piala FA 2024-2025 di tangan Brighton, klub yang pemain-pemainnya sudah mereka ambil selama 2 tahun ke belakang.
The Blues tumbang dengan skor 2-1, di mana dua rekrutan dari Brighton, Marco Kurela dan Robert Sanchez tampil tidak begitu bagus. Semakin terasa ironis karena ketika Chelsea mendatangkan sosok-sosok penting dari Brighton yang mereka inginkan adalah juara. Tetapi kali ini, tim yang mereka preteli justru menjadi tim yang berpotensi memperpanjang catatan puasa gelar. Terhitung, ini adalah kali pertama Chelsea tersingkir dari babak keempat Piala FA sejak tahun 2015. Ketika Todd Boehly dan Behdat Eghbali sempat dipuja-puja di awal musim, kali ini dua owner Chelsea ini kembali mendapat kecaman. Ada yang menyayangkan keputusan keduanya membawa Enzo Maresca karena Maresca dianggap tidak bermental juara. Namun, sebagian besar menyoroti langkah dua owner ini terkait kebijakan transfer. Chelsea jelas-jelas butuh seorang striker, seorang target man untuk dijadikan finisher high profile di depan. Namun, sampai dengan jendela transfer musim dingin, The Blues tidak mendatangkan satupun nama. Di musim panas, Chelsea hanya mendatangkan Maguire yang berusia 18 tahun dari Barcelona. Sementara itu, problem lain yang paling kentara adalah soal kiper. Chelsea menjawab keraguan fans atas Robert Sanchez dengan mendatangkan Philip Jorgensen dari Villarreal. Sayangnya, Enzo Maresca tetap memilih Sanchez sebagai pilihan utama. Baru di laga terakhir kontra West Ham, Maresca memilih memarkir Sanchez dan menurunkan Jorgensen sebagai starter di EPL. Sektor pertahanan sementara itu kembali menjadi PR besar. Chelsea kembali menjawab keresahan fans terkait sektor ini dengan mendatangkan Tosin Adarabioyo dari Fulham, Renato Vega dari Basel, serta Aaron Anselmino dari Boca Juniors. Sayangnya, tidak adanya efek pembelian ini praktis membuat fans kembali bertanya-tanya, apa sebenarnya strategi transfer yang berusaha diterapkan owner-owner Chelsea ini? Satu video dari fans Chelsea yang diunggah di laman media sosial X alias Twitter bahkan memperlihatkan momen para fans Chelsea menyanyikan Roman Abramovich dari tribun Amex Stadium saat laga kontra Brighton. Momen ini bisa jadi satu pertanda bahwa para fans mulai muak dengan owner baru Chelsea dan merindukan Papa Roman yang sangat membenci puasa trofi. Secara matematis, Chelsea sebetulnya masih berpotensi memenangkan 3 gelar bergengsi musim ini. Di Premier League, Cole Palmer dan kolega menempati urutan keempat. Praktis, kan juara masih terbuka. Sementara di Conference League, mereka berpotensi besar melaju jauh jika berkaca pada performa mereka di fase Liga. Di sisi lain, Chelsea masih punya gelar Piala Dunia antar klub untuk diperjuangkan. Sayangnya, sepak bola tidak sekedar hitung-hitungan angka. Sepak bola adalah permainan yang jauh lebih kompleks. Dan di era modern, siapa yang bisa beradaptasi, maka dialah yang akan menang. Ini jadi peringatan keras buat Chelsea. Tim asuhan Enzo Maresca harus bisa beradaptasi. Karena melihat bagaimana performa mereka, secara logika hanya Conference League lah yang paling memungkinkan. Premier League secara hitungan memang masih bisa. Tapi persaingan di kasta tertinggi Inggris selalu berjalan ketat termasuk di musim ini. Liverpool sebagai pemuncak klasemen tidak tergoyahkan. Arsenal cukup konsisten menguntit performa skuad Arne Slot. Sementara Manchester City seperti biasa bisa tiba-tiba bangkit dari kuburnya. Sementara itu untuk Piala Dunia antar klub kans memang masih terbuka. Tapi persaingan di kompetisi ini bakal lebih gila lagi. Ajang Piala antar klub akan diikuti tim-tim nomor wahid di seluruh dunia. Itu artinya Chelsea harus siap bersaing dengan para raksasa seperti Real Madrid, PSG, hingga Bayern Munchen. Akhir kata, Chelsea kini menghadapi puasa trofi di musim ketiga kepemimpinan Todd Boehly CS. Fakta mereka tersungkur dari Brighton juga sedikit membuka mata bahwa Brighton Mart tidak selamanya memberikan barang bagus. Terkadang Brighton Mart justru menipu dan membawa ironi tersendiri buat Chelsea. Jadi, bagaimana menurut football lover sendiri? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan Chelsea di FA Cup musim ini? Komen di bawah ya!